Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Andi Rahmat Hidayat, dosen pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan membawakan mata kuliah teori dan kebijakan pembangunan yang merupakan salah satu mata kuliah pada program sarjana di Departemen Administrasi Publik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diselenggarakan pada semester genap, semester 6, dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah teori dan kebijakan pembangunan mengulas seputar konsep dan teori, perspektif terkait dengan pembangunan dan penerapannya dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Teori pembangunan yang dimaksud meliputi modernisasi, keterbelakangan, sistem ekonomi dunia, sistem kapitalisme global, dependent development, dan sustainable development. Kemampuan yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang teori dan konsep dasar ilmu sosial dalam melaksanakan tugas akademik dan profesional. Yang kedua, menunjukkan pengetahuan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks pembangunan benua maritim. Capaian pembelajaran selanjutnya menunjukkan pemahaman tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dalam kebijakan publik dan manajemen publik. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep dan model pengambilan keputusan dalam konteks pemecahan masalah di bidang administrasi publik berdasarkan sistem manajemen pengetahuan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dan teori pembangunan. Dan yang terakhir adalah memahami penerapannya dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 15 sub CPMK yang dilakukan selama 16 kali pertemuan. Yang tentu saja diawali dengan pembukaan mata kuliah yang membahas kontrak perkuliahan, kontrak kelas, mengintroduksi rencana pembelajaran semester mata kuliah ini, serta mensosialisasikan referensi utama baik itu yang berbentuk jurnal maupun book dan book chapter maupun referensi tambahan seperti disertasi yang berkaitan dengan teori dan kebijakan pembangunan. Secara garis besar, pokok pembahasan dalam mata kuliah ini yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, teori pembangunan itu sendiri. Yang kedua, teori modernisasi, teori keterbelakangan, teori ketergantungan dan dependensi, dan kebijakan pembangunan nasional di Indonesia. Sistem pembelajaran mata kuliah ini disajikan dengan bentuk pembelajaran hybrid, baik dengan tatap muka di kelas maupun secara online melalui Learning Management System atau SIKOLA yang dikelola di level Universitas Hasanuddin. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah metode Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery terdiri dari ceramah atau kuliah interaktif
dengan memberikan penjelasan materi sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah ini. Membagikan mode pembelajaran melalui sistem kelola pembelajaran dan referensi acuan, serta mode diskusi pada pertemuan 1 dan sampai 7 dan metode case-based learning sebanyak 3 kali di antara pertemuan ke-9 dan ke-15. Dari sisi interaction, saya lakukan di setiap awal pertemuan maupun pada akhir pertemuan dengan cara mereview materi diskusi pertemuan sebelumnya agar mahasiswa dapat memahami materi mata kuliah ini secara sistematis, dan baik di sepanjang perkuliahan maupun pada bagian akhir perkuliahan ketika saya membuka sesi diskusi, baik itu dengan pertanyaan, argumen, opini, maupun kritik. Saya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan interaksi melalui bertanya, berkomentar, berargumen agar mahasiswa mampu mengasah kemampuan artikulasi dan berpikir kritis, reflektif, terutama terkait isu aktual, kebijakan dan problem pembangunan yang ada di Indonesia maupun di regional dan lokal. Selain itu, saya membuka ruang diskusi melalui platform LMS yang tersedia dan WhatsApp group dengan menggunakan pendekatan problem-based learning atau studi kasus agar mahasiswa dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah pembangunan atau isu-isu yang lagi aktual sehingga terjadi interaksi yang simultan baik ketika berada di kelas maupun di luar kelas. Metode terakhir adalah assessment. Saya melakukan evaluasi pembelajaran melalui beberapa cara, seperti kuis, baik secara tertulis maupun lisan, aspek partisipasi aktif mahasiswa selama perkuliahan, dan dengan metode performance assessment yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 pada mata kuliah ini. Demikian penjelasan singkat terkait mata kuliah ini. Selanjutnya, video pembelajaran ini akan saya lanjutkan dengan proses pembelajaran secara tatap muka di ruang virtual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kelas. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, seperti biasa, kesempatan ini adalah meeting ke-13 di mata kuliah Teori dan Kebijakan Pembangunan. Pada materi kali ini, kita akan spesifik membahas topik terkait dengan teori ketergantungan. Sebagai overview, kita ini ada di meeting ke-13 dan capaian pembelajaran mata kuliah spesifik yang dibebankan pada meeting kali ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan model kebijakan pembangunan nasional berdasarkan teori keterbelakangan dan ketergantungan. Nah, di minggu kemarin kan kita udah mendiskusikan teori keterbelakangan. Nah, sekarang ini kita fokus pada bagaimana teori ketergantungan atau dependensi teori kita bisa pakai untuk memahami upaya atau proyek politik pembangunan yang dilakukan baik dalam perspektif global maupun perspektif nasional dan regional seperti di provinsi maupun di kabupaten. Ya. Saya akan menjelaskan tentang pembagian teori pembangunan. Nah, kalau teman-teman membaca scholars
atau ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung pada teori pembangunan, teman-teman akan bertemu dengan Larin, Cayley, dan Baran, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya ya. Nah, untuk kedua tokoh ini, mereka melihat atau membagi teori pembangunan berdasarkan dua paradigma besar ya. Ada paradigma modernisasi atau teori modernisasi dan teori ketergantungan atau dependensi. Nah, ketergantungan sendiri atau teori ketergantungan itu lahir atas kritik terhadap teori modernisasi yang belakangan menjadi mainstream dengan asumsi bahwa pembangunan itu bersifat linear. Linear dalam artian ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui oleh suatu kelompok masyarakat atau nation untuk sampai kepada tahap pertumbuhan atau modernisasi. Nah, untuk mencapai itu, teori modernisasi menganjurkan atau mengasumsikan bahwa ide, values, model institusi, regulasi yang ada di atau dipraktekkan di banyak-banyak negara dunia barat, terutama yang negara industrial, untuk kemudian dipakai di negara-negara dunia ketiga agar bisa secara linear mentransformasikan masyarakat, mentransformasikan struktur ekonominya sehingga bisa menjadi lebih modern dan terindustrialisasi. Tapi dalam kenyataannya itu tidak selinear apa yang dibahas dalam banyak perspektif dan teori modernisasi. Andre Gunden Frank yang mempelopori teori dependensi atau teori ketergantungan itu mengkritik Rostow karena Rostow dalam argumentasi dan asumsi-asumsi teoritisnya dalam menjelaskan pembangunan itu mengabaikan faktor sejarah yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat faktor sejarah, jadi ada konteks sejarah yaitu imperialisme dan kolonialisme yang dialami oleh bangsa atau negara dunia ketiga yang kemudian tidak sama dengan negara-negara maju, negara-negara industrial yang diasumsikan oleh teori modernisasi. Andre Gunden Frank kemudian menyatakan bahwa keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Dengan beberapa asumsi dasar yang dia jelaskan. Seperti misalnya, keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara berkembang. Yang kedua, asumsi kedua, ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh aspek yang berasal dari faktor luar. Permasalahan ketergantungan ini lebih dilihat sebagai masalah ekonomi yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara berkembang ke negara maju. Nah, asumsi ketiga ini penting karena ini menawarkan perspektif untuk memahami bahwa dalam kondisi ketergantungan ada sistem relasi produksi dalam tatanan ekonomi global yang tidak seimbang. Walaupun ekonomi sudah sangat global, terbuka, negara-negara terinterkoneksi antara satu dengan lain karena ada arus globalisasi. Tapi kalau teman-teman lihat corak sistem atau relasi produksi yang ada, itu tidak terlalu banyak berubah. Di negara kita, contoh di Indonesia, sektor industrialisasi kita itu mandek. Tidak banyak pabrik-pabrik manufaktur yang terbuka sekarang. Yang ada struktur
produksi yang ada di Indonesia kebanyakan masih sifatnya raw materials, masih bersifat agricultural base. Adapun inisiatif-inisiatif untuk melakukan industrialisasi dengan pendekatan hilirisasi, ya itu juga sangat debatable ya kalau kita lihat kenyataannya, industrialisasi nikel apa segala macam. Sederhananya, negara ketiga dalam tatanan sistem produksi ekonomi global didorong untuk tetap memproduksi atau menyediakan barang mentah, barang yang sifatnya agriculture, pertanian. Tapi di satu sisi, barang-barang yang high-tech, yang added value-nya tinggi, itu dikuasai oleh negara-negara maju yang kebanyakan berada di Eropa dan Amerika Utara. Fenomena itu kalau kita baca dalam perspektif sejarah spesifik kolonialisme dan imperialisme, negara-negara yang sama ini juga yang dulunya melakukan proyek kolonialisme ke negara-negara dunia ketiga ini sebelum kita merdeka. Jadi kayak ada semacam struktur ekonomi, struktur produksi yang tetap bertahan walau ada atau terjadi arus globalisasi yang katanya bisa memberi leveling a playing field, memberi landasan kompetisi yang setara untuk seluruh warga bangsa yang ada di dunia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dari berbagai pandangan-pandangan yang ada terkait dengan teori dan perspektif ketergantungan, maka kita bisa melihat ada 4 aspek utama yang bisa kita rangkum. Dan ini bisa menjadi takeaways dari teori ketergantungan. Jadi dependency teori itu takes a global historical approach. Jadi teori ketergantungan itu akan selalu memakai pendekatan sejarah global. Interaksi antara perkembangan kapitalisme dengan kolonialisme itu menjadi penting. Karena proses ini, interaksi perkembangan evolusi kapitalisme dan kejadian atau historical event, kejadian sejarah penting terkait dengan kolonialisme, itu kemudian menyebabkan adanya struktur ekonomi yang sifatnya berbeda antara negara periferi, negara pinggiran kita, dan negara pusat, 4 countries, center country, ya. Jadi 2 peristiwa besar secara historis ini menjadi penting. Perkembangan kapitalisme dan konteks kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua proses sejarah ini kemudian membentuk corak struktur ekonomi yang berbeda antara negara pinggiran dan negara pusat. Aspek terakhir itu adalah it takes the particularities of countries. Jadi teori ketergantungan bisa kita pakai untuk tidak hanya menjelaskan tadi struktur ekonomi global yang timpang tadi, tapi juga menginvestigasi pengalaman atau kasus-kasus negara-negara tertentu termasuk Indonesia yang kebanyakan ini berada dalam posisi periferi, dan untuk mendetailkan constraint atau hambatan apa yang mereka hadapi sehingga misalnya pembangunan mereka atau proyek pembangunan mereka itu stagnan, proses industrialisasi mereka itu stagnan atau justru mengalami deindustrialisasi, kemunduran dari proyek industrialisasi yang sudah berjalan. Dengan demikian, asumsi-asumsi modernisasi, teori modernisasi yang kebanyakan mendominasi diskursus pembangunan
itu bisa diimbangi melalui perspektif-perspektif yang dibangun dari negara-negara periferi. Sekarang ini saya buka sesi diskusi atau tanya jawab buat teman-teman. Silakan raise hand atau sebutkan secara langsung, open mic. Saya persilakan buat teman-teman jika ada pertanyaan, tanggapan atau argumen yang ingin disampaikan. Saya Kak mau bertanya. Boleh, silakan Arya. Sebelumnya terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya khususnya tadi yang di bagian teori dari Prebisch, konsep ini yang industri substitusi impor. Sih. Apakah ada negara yang berhasil mengimplementasikan teori ini, Kak? Baik, terima kasih Arya. Nah, menarik. Pada waktu Orde Baru pernah ada proyek mobil nasional. Nah, kalau kita pakai asumsi-asumsi daripada yang disampaikan Prebisch, ya, melakukan substitusi impor apa segala macam, itu kan kayak intensinya bagus sekali ya. Intensinya itu ingin agar supaya kita membangun industri dalam negeri, memproteksi dia di awal-awal supaya terjadi substitusi impor gitu. Barang-barang yang kita impor dulunya kita bisa penuhi di dalam negeri. Intensinya baik sekali, tapi dalam realita contoh industri mobil itu kan gagal ya, industri mobil Timor pada waktu itu gagal dilakukan. Akhirnya perusahaan itu kolaps. Jadi intensi yang baik itu tidak selamanya akan berbuah baik, maka perlu kita periksa melalui kacamata ekonomi politik untuk menginvestigasi apa benar ini baik. Inisiatif melakukan industrialisasi ini. Sama halnya dalam kasus kontemporer sekarang. Apakah kebijakan hilirisasi ini betul-betul intensinya baik? Terlepas dari, ya kalau kita mendengar pemerintah pasti baik-baik semua ya yang dibilang. Tapi dengan belajar teori ketergantungan seperti ini, dengan belajar bahwa ada relasi-relasi ekonomi politik tertentu yang menentukan dinamika pembangunan dan problem pembangunan, itu menjadi penting. Apakah hilirisasi itu memang betul-betul ingin membangun industrialisasi atau ada aspek kepentingan ekonomi politik tertentu yang dilayaninya? Silakan teman-teman yang lain. Saya Kak, izin bertanya. Silakan Syafwan. Baik, jadi sebelumnya Kak, perkenalkan saya Zaki. Jadi yang kutangkap dari materi ini Kak, bisa Ki asumsikan bahwasanya sebenarnya belum ada negara berkembang yang benar-benar 100% yang bisa lepas dari ketergantungan Kak. Tetapi ada yang mungkin sudah bukan di posisi pemasok saja, tapi sebagai produksi juga Kak. Contohnya itu Korea Selatan Kak toh. Jadi izin interaktif saja Kak. Jadi pertanyaanku itu, jika Korea Selatan itu Kak bisa membangun industri nasional yang bukan saja sebagai pemasok tapi sebagai produksi juga, yang bahkan itu produksi yang kuat dan berinovatif Kak, di tengah sistem kapitalisme ini yang sangat kompetitif lah Kak. Dan pertanyaan intiku itu Kak, apakah strategi serupa seperti Korea Selatan itu masih relevan Kak dan bisa diadaptasi oleh negara-negara mungkin seperti negara atas saja Kak, negara Indonesia, mengingat perbedaan konteks seperti sumber daya Kak, politiknya juga, dan tekanan global yang lebih kompleks Kak. Ataukah Indonesia itu Kak mungkin perlu merumuskan pendekatan baru yang lebih sesuai dengan karakter negaranya sendiri Kak? Baik, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya. Ya, memang ini kasus Korea Selatan itu selalu jadi
point of kritik daripada teori ketergantungan, karena dia semacam kasus yang sifatnya exceptional dari asumsi teoritis yang dikembangkan oleh teori ketergantungan. Bahwa kalau kasus Korea, kita melihat kasus Korea bahwa ternyata ya negara periferi itu bisa seperti yang disampaikan oleh banyak teori modernisasi, bisa melakukan transformasi upward mobility sampai kepada struktur ekonomi yang jauh lebih modern. Nah, ada lagi yang lain? Teman-teman? Mungkin saya mau bertanya, Pak. Baik, Farid, silakan. Oke Pak, baik, terima kasih kesempatannya. Jadi tadi sempat dikatakan yang pas di pertanyaannya Arya, jadi kita itu mengatakan Pak, ada beberapa proyek-proyek pada saat masa-masa Orde Baru yang banyak gagal. Jadi pertanyaan itu mungkin apa faktor utama yang dapat menyebabkan banyaknya proyek-proyek tersebut bisa gagal atau kolaps? Ya, makasih Farid, pertanyaan bagus. Yang saya bisa jelaskan adalah kendala politis, terutama terkait dengan corak pendistribusian sumber daya negara yang bercorak patronase di zaman Soeharto pada waktu itu. Jadi saya melihatnya karena dulu di zaman Soeharto pendistribusian sumber daya negara itu bercorak patronase, dan itu menjelaskan mengapa Soeharto bisa langgeng sampai 32 tahun berkuasa. Misalnya contoh konsesi izin tambang, konsesi kayu, konsesi perkebunan, itu diberikan oleh Soeharto kepada kroni-kroninya ini, ya. Tapi dampaknya terhadap proyek pembangunan itu sangat bervariasi, dan bahkan kadangkala ya termasuk dalam konteks mobil nasional ini, industri mobil nasional ini itu gagal. Tapi gagal dalam kacamata kitanya, kacamata publik. Tapi tidak dengan kacamata kalau kita melihat kepentingan untuk segelintir orang. Dalam kacamata publik itu gagal karena pasti pembangunan industri mobil nasional di bawah proyek Mobil Timor itu akan menggunakan pajak negara, uang dari kita, ya. Itu pasti kita rugi di situ, ya. Tapi kalau kita melihat bahwa yang leading player di proyek itu adalah kerabat anak Soeharto, maka untuk kepentingan segelintir orang itu amat jauh-jauh menguntungkan. Dan corak pendistribusian sumber daya negara seperti itu menurut saya menjadi hambatan atau faktor utama kenapa proyek-proyek industrialisasi seperti kayak tadi itu menjadi gagal. Padahal itu sumber daya publik, sumber daya negara, tapi pendistribusiannya itu hanya, menurut saya, hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan ekonomi kelompok-kelompok tertentu. Oke, karena mungkin kita udah sampai pada akhir pertemuan, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian untuk mengikuti mata kuliah ini. Teman-teman bisa mengakses bahan-bahan bacaan ini juga di LMS kita, di Sekolah, sistem Sekolah, dan saya akan memberi kuis yang teman-teman bisa akses nanti besok pada mulai pukul 9 pagi ya, untuk teman-teman kerjakan sehingga kita bisa diskusikan kuis tersebut di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.